Metabolisme protein. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusifar Ismaedi dari kelas 1A D4 Keperawatan plus Profesi Nurse Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Di sini, saya akan memberikan presentasi yang menarik mengenai metabolisme protein. 1. Pengertian dan jenis karbohidrat. Pengertian protein. Protein adalah zat makanan berupa asam-asam amino yang berfungsi sebagai pembangun dan pengatur bagi tubuh. Protein mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen yang tidak dimiliki oleh lemak atau karbohidrat. Molekul protein juga mengandung fosfor, belerang, serta beberapa protein memiliki unsur logam seperti besi dan tembaga. Jenis-jenis protein. Protein hewani. Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan, di mana hewan yang memakan tumbuhan mengubah protein nabati menjadi protein hewani. Contohnya, daging sapi, daging ayam, susu, udang, telur, belut, ikan gabus, dan yang lain. Protein nabati. Protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya, jagung, kacang kedelai, kacang hijau, dan jenis kacang-kacangan lainnya yang mengandung protein tinggi. Berdasarkan bentuknya, protein dibagi menjadi 1. Protein fibrillar atau skleroprotein, yaitu protein yang berbentuk serabut. Protein ini tidak larut dalam pelarut-pelarut encer, baik larutan garam, asam basa, ataupun alkohol. Contohnya kolagen yang terdapat pada tulang rawan, miosin pada otot, keratin pada rambut, dan fibrin pada gumpalan darah. 2. Protein globuler atau stero, yaitu protein yang berbentuk bola. Protein ini larut dalam larutan garam dan asam encer, juga lebih mudah berubah di bawah pengaruh suhu, konsentrasi garam, pelarut asam dan basa dibandingkan protein fibrillar. Protein ini mudah terdenaturasi, yaitu susunan molekulnya berubah diikuti dengan perubahan sifat fisik dan fisiologiknya seperti yang dialami oleh enzim dan hormon. 2. Fungsi dan proses pencernaan protein. Fungsi-fungsi protein yang pertama untuk pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan dan sel-sel tubuh. Yang kedua, untuk pembentukan ikatan-ikatan esensial tubuh. Hormon-hormon seperti tiroid, insulin, dan epinefrin adalah protein. Demikian pula berbagai enzim. 3. Memelihara netralitas tubuh. Protein tubuh bertindak sebagai buffer, yaitu bereaksi dengan asam basa untuk pH pada taraf konstan. Yang terakhir, untuk pembentukan antibodi, kemampuan tubuh untuk memerangi infeksi bergantung pada kemampuan tubuh memproduksi antibodi. Proses pencernaan protein. Dari hasil degradasi protein menjadi asam amino, tentu tidak semua protein akan terurai sempurna menjadi asam amino. Masih tersisa protein dalam bentuk oligopeptida. Asam amino hasil degradasi di dalam usus halus akan masuk dalam peredaran darah dan diedarkan ke seluruh tubuh yang memerlukannya. Asam amino juga antara lain akan masuk ke dalam sel yang tepatnya berada di dalam sitoplasma. Asam amino yang berasal dari degradasi makanan yang masuk kemudian diedarkan oleh darah ke dalam sitoplasma sel. Asam amino ini akan digunakan sebagai bahan untuk sintesis protein yang nantinya akan dirangkai oleh ikatan peptida di dalam ribosom
dengan mRNA sebagai cetakannya sehingga menjadi polipeptida atau protein. Sisa protein yang belum terurai ini akan menuju ke usus besar sebagai bahan makanan yang akan terurai oleh mikroorganisme flora normal usus besar manusia. Apabila makan telur, maka sisanya tentu oligopeptida yang merupakan rangkaian beberapa asam amino. Asam amino diantaranya yang membawa gugus S seperti methionine dan cysteine. Bila kedua asam amino tersebut bertemu dengan mikroorganisme yang mampu menghidrolisanya, maka akan dihasilkan gas H2S. Gas inilah menyebabkan kentut manusia setelah mengkonsumsi telur atau protein lain, sehingga berbau tidak enak. Berikut gambarnya. Ketiga, proses metabolisme di dalam tubuh. Yang pertama, transaminasi. Reaksi transaminasi terjadi di dalam mitokondria maupun dalam cairan sitoplasma. Semua enzim transaminase tersebut dibantu oleh piridoxal-fosfat sebagai koenzim. Telah diterangkan bahwa piridoxal-fosfat tidak hanya merupakan koenzim pada reaksi transaminasi, tetapi juga pada reaksi-reaksi metabolisme yang lain. Berikut gambarnya. Deaminasi protein. Asam amino dengan reaksi transaminasi dapat diubah menjadi asam glutamat. Dalam beberapa sel misalnya, dalam bakteri, asam glutamat dapat mengalami proses deaminasi oksidatif yang menggunakan glutamat dehidrogenase sebagai katalis. Asam glutamat plus NAD plus alfa-ketoglutarat plus NH4 plus NADH plus H+. Dalam proses ini, asam glutamat melepaskan gugus amino dalam bentuk NH4+. Selain NAD+, glutamat dehidrogenase dapat pula menggunakan NADP+ sebagai aseptorelektron. Oleh karena asam glutamat merupakan hasil akhir proses transaminasi, maka glutamat dehidrogenase merupakan enzim yang penting dalam metabolisme asam amino oksidase dan D-asamoksidase. Berikut gambarnya. Pembentukan urea. Urea terbentuk dari amonia dan karbon dioksida melalui serangkaian reaksi kimia yang berupa siklus yang mereka namakan siklus urea. Reaksi ini membutuhkan energi. Karenanya, reaksi ini melibatkan 2 mol ATP yang diubah menjadi ADP. Pembentukan urea. Karbamilfosfat yang terbentuk bereaksi dengan ornitin membentuk sitrulin. Sebagai katalis pada pembentukan sitrulin adalah ornitin transkarbamilase yang terdapat pada bagian mitokondria sel hati. Reaksi ini berlangsung dengan bantuan enzim argininosuksinase, yaitu suatu enzim yang terdapat dalam hati dan ginjal. Enzim yang bekerja sebagai katalis dalam reaksi penguraian ini ialah arginase yang terdapat ke dalam hati. Ornitin yang terbentuk dalam reaksi hidrolisis ini bereaksi dengan karbamilfosfat untuk membentuk sitrulin. Untuk lebih jelasnya, bisa diperhatikan gambar berikut. Keempat, biosintesis protein. Sintesis protein adalah proses pembentukan partikel protein dalam bahasa biologi molekuler yang di dalamnya melibatkan sintesis RNA yang dipengaruhi oleh DNA. Biosintesis protein. Dalam proses sintesis protein, molekul DNA adalah sumber pengkodean asam untuk menjadi asam amino yang menyusun protein, tetapi tidak terlibat secara langsung dalam prosesnya. Molekul DNA pada suatu sel ditranskripsi menjadi molekul RNA.
Molekul RNA inilah yang ditranslasi menjadi asam amino sebagai penyusun protein. Dengan demikian, akan terjadi heliks ganda yang baru dan proses terbentuknya molekul DNA baru ini yang disebut replikasi. Urutan basakurin dan pirimidin pada molekul DNA menentukan urutan asam amino dalam pembentukan protein. Berikut gambar sintesis protein. Biosintesis protein. Peran dari DNA itu sendiri sebagai pembawa informasi genetik atau sifat-sifat keturunan pada seseorang. Dua tahap pembentukan protein. Tahap pertama disebut transkripsi, yaitu pembentukan molekul RNA sesuai pesan yang diberikan oleh DNA. Tahap kedua disebut translasi, yaitu molekul RNA menerjemahkan informasi genetika ke dalam proses pembentukan protein. Biosintesis protein terjadi dalam ribosom, yaitu suatu partikel yang terdapat dalam sitoplasma rRNA bersama dengan protein merupakan komponen yang membentuk ribosom dalam sel. Peranannya dalam sintetis protein yang berlangsung dalam ribosom belum diketahui. Berikut gambarnya. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.